Kalian, anak-anak muda, adalah harapan kita semua. Halo sahabat milenial, jumpa lagi dalam podcast Gempita Milenial. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat terhormat, Ibu Ami Amalia Fatma Surya SHMH. Beliau adalah SHMKN, Master Kenotariatan. Betul. Beliau adalah Wakil Bupati Cilacap, Jawa Tengah. Apa kabar Bu Ami? Baik, Mbak alhamdulillah. Ami aja kali Mbak Ami ya? Iya Mbak Ami aja. Iya, masih muda sekali nih. Lebih cocok dipanggil Mbak kan? Mbak yang cantik kita ini adalah Wakil Bupati Cilacap periode 2024-2029. 2025-2030. 2025-2030? Iya. Oh, oke, siap. Tapi hasil pemilu, pilkada yang 2024 kemarin. Pemilunya 2024, tapi kita dilantik kemarin bulan Maret ya? Maret 2025. Oh, oke. Jadi periodenya 2025-2030. Oke, siap. Nah, di luar posisinya atau jabatannya sebagai Wakil Bupati, Ibu Amalia ini juga seorang aktivis pejuang kesetaraan gender, dan beliau juga bukan orang baru di ranah politik karena beberapa periode sebelumnya juga pernah menjabat anggota DPR RI dari Partai PAN ketika itu ya. Betul. Tapi mungkin sekilas Mbak Ami ceritakan ke sahabat milenial dulu perjalanan politik Mbak Ami sampai ke jenjang yang sekarang. Iya. Jadi kalau saya dulu basicnya profesional ya. Okay. Profesional. Notaris, Okay. betul. Tahun 2008 itu saya sudah mulai menjadi notaris pengganti untuk wilayah jabatan Jakarta Selatan. Kemudian juga PPAT pengganti. Dan saat itu juga saya dilantik menjadi pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang. Iya, saya itu kalau walaupun usia saya muda, sangat muda waktu itu. Iya, tapi sebagai pejabat lelang saya termasuk senior karena saya angkatan kedua. Saat itu hanya ada 97 pejabat lelang kelas 2 di Indonesia. Nah, salah satunya saya, gitu. Nah, jadi waktu itu saya adalah yang termuda memegang 3 jabatan. 3 jabatan iya, sekaligus. Notaris, PPAT, dan pejabat lelang. Nah, kemudian sejak diterapkannya Undang-Undang Pemilu yang baru tahun 2012, di mana tahun 2014 itu mewajibkan dalam daftar caleg harus ada 30% caleg perempuan, ya. Jadi semua partai politik itu hunting caleg perempuan, betul. Ya, terutama yang potensial ya tentunya. Mungkin ada beberapa juga banyak yang hanya sebagai pelengkap agar partai politik itu tidak gagal untuk maju sebagai peserta pemilu. Kebetulan saya adalah salah satu yang terekrut. Kebetulan waktu itu memang ada beberapa partai yang meminang saya. Tapi kebetulan karena berbagai hal dan pertimbangan, kebetulan orang tua saya juga termasuk salah satu deklarator PAN, Partai Amanat Nasional, ya dulu waktu eranya Pak Amin Rais. Betul. Jadi ibu saya memutuskan bergabung dengan PAN, Partai Amanat Nasional. Dan alhamdulillah waktu itu langsung terpilih. Dapil Cilacap Banyumas. Jawa Tengah 8. Iya. Dan waktu itu langsung terpilih sehingga saya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 waktu itu. Memang awalnya saya concernnya di bidang pertanahan ya, karena mungkin ada kaitannya dengan profesi dan tentu saja selama perjalanan dan pengalaman saya menjalani profesi, tentu saja saya banyak tahu gitu masalah-masalah pertanahan yang ada di Indonesia ini. Nah, tapi seiring perjalanan, kemudian saya aktif di Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Wasekjen waktu itu. Nah, dimulai dari situlah maksudnya giat-giat saya dalam perjuangan hak-hak perempuan. Dimulai dari situ. Jadi waktu itu kebetulan
dari Komnas Perempuan. Mereka itu mengajukan draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Iya. Nah, begitu saya pelajari substansinya gitu. Saya pelajari substansinya, naskah akademiknya. Saya bilang saya tertarik untuk memperjuangkan ini. Hak-hak perempuan. Ya, betul. Kebetulan saya juga tidak hanya di Komisi 2, tapi saya juga di Badan Legislatif. Badan Legislasi. Jadi sinkronisasi, harmonisasi serta penetapan RUU ini inisiatif DPR atau masyarakat atau pemerintah itu kan ada di balik penentuannya gitu. Jadi waktu itu saya cukup mempunyai power untuk memperjuangkan RUU tersebut yang sekarang sudah menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu ada andil lah Mbak Ami di situ ya. Insya Allah luar biasa andil ya. Jadi kalau misalkan dilihat timelinenya, saya adalah orang yang pertama mengusulkan RUU tersebut untuk masuk ke dalam prolegnas. Waktu itu pertama di prolegnas jangka panjang sampai menjadi prolegnas prioritas. Oke. Apakah semangat atau spirit undang-undang itu hingga hari ini sudah bisa dikatakan berhasil atau mungkin masih? Ya ini kalau kita bicara kesetaraan gender memang butuh langkah-langkah afirmatif lebih banyak ya. Kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tapi menurut saya ini, menurut pandangan saya, menurut sudut pandang saya, berdasarkan dengan fakta-fakta di lapangan, undang-undang tersebut implementasinya masih belum maksimal. Iya. Termasuk kuota 30% afirmatif kan juga pada prakteknya nggak sampai ya di kisaran 20 ya Mbak Ami? Betul, sekarang 22%. Itu apa karena pengkaderan perempuan yang kurang atau memang akses politik perempuan Indonesia masih belum maksimal? Mulai dari mana ya saya bicaranya? Ya, ini kalau kita bicara bahwa biasanya politik 30% kalau biasanya perempuan. Ya. Jadi pertama gini, memang kebijakan afirmatif itu kan hanya sampai pada daftar caleg. Iya. Begitu perempuan masuk dalam daftar caleg, satu pertama jumlahnya cuma 30%, udah jelas lebih sedikit daripada laki-laki. Berarti kansnya juga udah pasti lebih kecil. Perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah kansnya lebih kecil, perempuan dibiarkan untuk istilahnya tuh free fight di lapangan elektoral di lapangan elektoral battle. Perempuan itu dibiarkan bertarung bebas dengan laki-laki. Terserah dia mau punya basis massa sosial atau tidak, dia punya wawasan atau tidak, wawasan politik atau tidak. Dan mayoritas umumnya perempuan itu kan dari sisi finansial, strategi, tentu saja masih lebih banyak kalah dari kaum laki-laki gitu loh. Itu kendalanya di situ. Makanya kenapa walaupun di afirmasi daftar caleg ada 30% perempuan, tapi realisasinya belum bisa mencapai 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Gitu. Pencantuman 1 di antara 3 caleg teratas harus perempuan itu nggak menolong? Sangat menolong, sangat menolong. Tetapi itu kembali ke political will dari partai masing-masing. Partai politik masing-masing. Yang mana tentu saja kalau saya lihat partai politik itu lebih mengutamakan yang penting kursi saya banyak gitu. Belum berperspektif bagaimana ya partai saya juga ikut mendukung agar keterwakilan perempuan ini banyak, enggak gitu. Jadi pimpinan-pimpinan partai politik ini masih
perspektif mereka itu bagaimana partai saya kursinya banyak di parlemen, karena itu yang akan menunjang pembentukan kebijakan yang tentu saja berpihak kepada parpol masing-masing, sesuai dengan kepentingan parpol masing-masing. Dan tentu saja walaupun misalkan sudah di-push gitu, kita juga banyak, saya aktif juga di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Kita melakukan roadshow ke partai politik dan meminta tolong dong taruh perempuan di dapil-dapil yang potensial. Misalkan caleg Golkar nih, kantong-kantong Golkar tuh suaranya di mana sih? Taruh perempuan dong di nomor urut 1. Tapi kan kembali lagi, parpol masih berpikir kandidat perempuan saya ini potensi menang nggak di situ? Daripada kursinya hilang, saya lebih baik menaruh orang yang jauh lebih potensial di situ dan umumnya itu masih laki-laki. Gitu. Tapi di beberapa parpol, beberapa kenalan saya aktivis partai, kadang-kadang ketika mereka melakukan rekrutmen caleg dari perempuan, susahnya minta ampun tuh Mbak Ami itu. Itu kalau saya bilang alasan. Saya berani bilang, Pak. Saya berani bilang, banyak di Indonesia ini perempuan berkualitas, perempuan berwawasan, perempuan berkapasitas, itu sebetulnya banyak. Termasuk yang berduit. Hanya mereka tidak mendapatkan perhatian. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau mau cari kader perempuan itu sebetulnya banyak sekali. Banyak. Walaupun di Indonesia ini, nggak tahu, menurut data statistik 51% penduduknya laki-laki, perempuan hanya 49%. Tapi artinya di Indonesia ini sekarang perempuan berpendidikan, perempuan intelektual, profesor perempuan itu sudah banyak sekali. Dan itu sebetulnya layak dijadikan kader. Tapi kembali lagi ke kepentingan partai politik. Apa sih yang menjadi maksudnya prioritas dalam perekrutan kader itu apa sih? Nah, gitu. Apakah kader yang pandai cari duit, apakah kader yang gitu ya, apakah kader yang nggak pelit-pelit dalam menyumbang, atau mau cari yang pinter, atau mau cari yang bagaimana? Itu kembali lagi ke kepentingan partai politik masing-masing. Gitu. Mbak Ami, kalau bisa menyebut satu negara atau dua negara sebagai benchmark di mana keterwakilan perempuan itu sudah sangat bagus, itu negara mana? Saya boleh bilang Pakistan, karena di sana ada reserve seat. Padahal Pakistan negara Islam. Pakistan negara Islam. Nah, ini lucunya nih ya, fenomena yang lucu ya. Di Pakistan itu negara Islam. Tapi dia pernah punya perdana menteri perempuan. Benazir Bhutto. Di mana pada saat kepemimpinan Benazir Bhutto itu, beliaulah yang menetapkan reserve seat untuk perempuan di konstitusinya, di konstitusi. Jadi kalau di kita tuh undang-undang dasar, di undang-undang dasar. Jadi ada kursi di parlemen yang diperebutkan oleh umum, maksudnya laki-laki dan perempuan, dan ada seat reserve seat yang memang hanya diperebutkan oleh kandidat perempuan semua, gitu. Itu negara Islam, tapi kalau di Indonesia ini kan negara nasionalis, bukan negara agama. Walaupun mayoritas ya penduduknya itu beragama Islam, mayoritas. Tapi sepertinya doktrin-doktrin ya di daerah itu yang selalu menggembor-gemborkan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Itu di sini malah banyak, masih banyak terjadi gitu di daerah. Gitu. Ini bisa nggak disalahkan sebagai faktor budaya patriarki misalnya? Betul, salah satu faktor yang menghambat kenapa perempuan masih belum banyak partisipasi baik di eksekutif maupun di legislatif, seperti itu. Termasuk juga masih banyak juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi untuk perempuan tidak terlalu penting. Toh nanti kalian akan menikah,
Toh nanti kepala rumah tangga, penanggung jawab, pencari nafkah, laki-laki yang harus lebih dulu diprioritaskan oleh keluarga untuk mendapat pendidikan tinggi. Itu masih banyak sekali budaya patriarki itu, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Oke, kalau kita bicara kesetaraan gender, akses politik, akses pendidikan, akses ekonomi katakanlah ya. Ini hal yang boleh dikatakan darurat harus segera dibenahi di kita itu apa tuh? Kalau kita itu sebenarnya paling prinsip ya, menurut saya paling prinsip yang pertama adalah pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Karena dengan berbekal pendidikan otomatis individu itu membawa wawasan. Dengan berbekal wawasan, maka dia ibarat sudah memegang modal. Dia punya banyak pilihan gitu, termasuk perempuan gitu. Kalau selama ini banyak pandangan yang mengatakan perempuan itu nggak penting kok berpendidikan tinggi, jangan salah. Roda perputaran ekonomi akan lebih terdorong jika dibantu oleh kaum perempuan. Jadi perempuan tidak hanya sekedar menjadi pengurus rumah tangga. Konco-wingking lah istilahnya. Istilahnya konco-wingking kalau dalam bahasa Jawa gitu. Tidak hanya menjadi pengurus rumah tangga. Ketika laki-laki bekerja, bekerja dan kemudian dia dianggap sebagai sumber pendapatan, sumber pembangunan ekonomi, dan perempuan ini bisa juga membantu, arti kan mesinnya menjadi dua nih. Semua efektif gitu. Menurut pandangan saya begitu. Tapi harus dimulai dari pendidikan. Tanpa wawasan mereka nggak tahu mau ngapain. Gitu. Kalau sudah punya wawasan, sudah punya pendidikan, mereka punya banyak pilihan. Mau bekerja, mau berwirausaha, mau berpolitik. Jadi pilihannya banyak. Gitu. Betul. Nah, kita geser sedikit ini bicara politik terus karena beliau seorang politisi pasti sangat antusias. Tapi jangan lupakan juga bahwa Mbak Ami ini adalah seorang wakil bupati, di mana sekarang ibunya dari berapa jumlah penduduk Cilacap? Cilacap itu sekitar 2,8 juta. Ibu 2,8 juta penduduk Cilacap, luar biasa. Dan kalau nggak salah kabupaten terbesar secara terluas, kabupaten terluas di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya, luar biasa. Dan penduduknya terbanyak kedua setelah Brebes. Oke. Iya. Apa nih nilai-nilai dari kesetaraan gender yang selama ini Mbak Ami potret secara nasional bahkan internasional, ketika sekarang harus duduk sebagai seorang kepala daerah, wakil bupati yang memiliki areal boleh dikatakan 2,8 juta penduduk. Iya, kebetulan ini ini baru pertama kali ya saya perempuan yang menang di pilkada. Oh ya? Iya, sebelumnya belum pernah ada perempuannya. Oh ya? Iya, karena ada, jadi di Cilacap itu lucu, ada mitos gitu. Mitos yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak akan pernah menang pilkada. Oh ya? Pilkada ya, bukan pilek ya. Pilkada artinya untuk di ranah kepemimpinan. Itu tidak pernah ada. Jadi ibaratnya saya nih pecah telur gitu. Ya. Pertama, akhirnya kan jadi Cilacap nih lebih ada pemimpin yang concern ke hal-hal tentang perempuan. Jadi kalau memulai dari mana ya, saya pikir saya ingin memperjuangkan lebih banyak perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis di birokrasinya. Mulai dari situ. Artinya lebih, walaupun tetap selektif ya. Tetap selektif ya. Tetap kita mengutamakan kemampuan, kapabilitas gitu. Bukan sembarang asal semut yang penting perempuan gitu. Enggak gitu. Tapi saya punya harapan besar gitu bahwa lebih banyak lagi perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis di Kabupaten Cilacap gitu. Apa sih potensi terbesar Kabupaten Cilacap, Mbak Ami? Cilacap luar biasa, potensinya banyak sekali. Mulai dari perikanan,
pertanian, Cilacap termasuk juga salah satu lumbung padi Jawa Tengah. Perkebunan, dan yang paling banyak menyumbangkan pendapatan asli daerah itu dari sektor industri. Industri malah ya? Industri, iya. Cilacap itu punya kilang minyak terbesar di Indonesia. Wah. Itu ada di Cilacap, Pertamina. Jangan-jangan sahabat benar banyak yang nggak tahu nih. Orang taunya hanya Nusa Kambangan aja nih. Taunya Nusa Kambangan ya, kota penjara gitu. Kalau Nusa Kambangan sih itu wilayah konservatif lah, tidak nggak boleh maksudnya dia memang hutannya juga masih perawan ya, hutan tak tersentuh gitu. Walaupun ada sedikit penduduk tinggal di sana. Ada. Tapi di Cilacap itu industrinya maju luar biasa kalau menurut saya, dan potensi kedepannya juga luar biasa sekali. Selain di situ ada kilang minyak terbesar, refinery terbesar Pertamina itu di Cilacap. Kemudian kita punya SBI semen, pabrik semen. Semen juga deh. Iya, PLTU, kita punya PLTU, 2 PLTU di Kabupaten Cilacap, dan banyak juga industri lain seperti pabrik tepung, pabrik gula, banyak semua. Berapa APBD-nya? 4 triliun lebih. 4 triliun. 4,1. 4,1. Untuk penduduk 2,8. Ya, dan itu dari PAD kita sekitar 1,1. 1,1. Iya. Artinya ketika mau meningkatkan DAU maka PAD harus digenjot. Ya, sektor betul. Apa nih minyak digenjot? Kalau saya, karena selama ini penyumbang terbesarnya memang dari sektor industri, ya saya Cilacap ini sekarang lagi mengembangkan kawasan industri Cilacap. Oh iya. Iya, jadi kita ingin lumbung padinya malah berkurang nanti kalau. Ya enggak juga. Kita tidak penataan lahan juga kita concern, maksudnya pengaturan tata ruang dan wilayah gitu. Kita tidak akan merusak tanah-tanah basah. Artinya tanah-tanah tidur di Cilacap yang masih bisa diberdayakan itu juga masih banyak sekali. Gitu untuk perluasan kawasan industri. Dan Cilacap punya pelabuhan internasional. Punya Tanjung Intan itu pelabuhan internasional. Iya. Internasional ya? Internasional. Walaupun sampai saat ini kita baru hanya menerima kapal-kapal curah ya, belum maksudnya sebesar Tanjung Priok, Perak gitu iya, belum gitu. Nah ini yang mau kita perluas nih sekarang, kita mau ada peti kemas, stockpile gitu. Iya. Nah, mungkin mengarahkan ekspor supaya bisa dari Cilacap. Betul, ekspor impor sangat bisa dilakukan dari Cilacap. Oke. Ada juga beberapa jalan yang juga mengangkat sektor pariwisata. Ini gimana wisata Cilacap apa aja sih? Wisata Cilacap ini sebetulnya potensinya besar sekali karena dia ada di pantai selatan, pantai samudra. Dan di samudra itu kan gelombangnya besar ya? Gelombangnya besar. Sebenarnya kalau cerita kita mau nyaingin Bali nih, surfingnya di Cilacap itu bisa sebetulnya. Ombaknya sama besarnya. Ombaknya besar, tapi kita buat pemecah ombak. Oh, oke. Iya, karena memang kita belum lari ke sektor pariwisata yang di sekitar pantai. Kenapa? Karena hampir sepanjang pantai Cilacap itu tanahnya milik TNI. Oh gitu. Sehingga Pemkab tidak bisa melakukan pengelolaan langsung. Kita hanya punya itu curug itu air terjun nih? Ya, air terjun ya. Jadi berarti daerah pegunungan dong ya? Iya, di Cilacap itu punya gunung, punya pantai gitu. Karena luas sekali wilayahnya. Nah itu, jadi kita baru hanya punya satu destinasi wisata di sana yang memang juga saya rasa belum terlalu maksimal ya promosinya gitu. Itu Nusa Kambangan milik Kementerian Kumham ya? Iya. Bisa nggak sih buat objek wisata gitu? Kayak Alcatraz misalnya kita mau wisata ke tuh. Belum ada komunikasi dengan pihak Kumham. Cuma yang saya dengar sih dari dulu sudah pernah ada usaha ke sana, tapi belum terrealisasi. Mungkin juga resiko ya, karena di Nusa Kambangan itu kan lapasnya maksimum security. Iya, betul. Gitu. Jadi
agak rancu juga kalau misalkan terlalu banyak pengunjung ke sana dan kemudian sempat ada beberapa narapidana yang kabur. Iya. Bisa? Iya. Matilah itu kan Nyatanya samudra ada. ini. Makanya entah mati entah hidup nggak tahu deh. Waktu kejadian tsunami Cilacap ada 2 narapidana hilang. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk membuat Nusa Kambangan menjadi destinasi wisata atau resort gitu masih perlu pertimbangan lebih dalam lah. Maksudnya tidak gampang. Tapi kalau Nusa Kambangan yang bagian ujung yang di seberang pantai Teluk Penyu itu banyak orang berwisata di pasir putihnya gitu. Tapi ya hanya sampai situ aja. Betul. Tidak seluruhnya maksudnya bisa digunakan. Tapi sebetulnya kalaupun tidak menggunakan Nusa Kambangan di Cilacapnya sendiri itu banyak sebetulnya potensial. Tinggal bagaimana pemimpinnya bisa membangun komunikasi. Membangun komunikasi ini dengan pemilik lahan. Yang sebetulnya menurut saya yakin sekali lah. TNI tidak akan keberatan. Maksudnya tanahnya misalkan kita minta, ayo dong dikerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk menjadi destinasi wisata. Saya yakin sekali nggak akan ada keberatan. Apalagi sekarang pemimpin kita ibaratnya latar belakangnya kan latar belakangnya kan TNI juga gitu. Pasti kalau memang itu bisa meningkatkan PAD dari sektor wisata kenapa tidak? Gitu. Iya betul. Cilacap juga beberapa tahun lalu juga terkenal sebagai pengekspor TKW itu. Ya, masih nggak tuh? Masih ya. Paling banyak. Nah ini yang lagi mau kita atasi juga. Di luar. Itu kenapa? Pendidikannya rendah atau? Tingkat pendidikan masih rendah, memang. Jadi indeks lama sekolah masyarakat Cilacap itu masih di bawah Jawa Tengah dan nasional. Iya. Dan yang repotnya itu sekarang banyak bermunculan biro-biro. PJTKI gitu ya untuk. Ya, tapi yang ilegal. Iya, jadi memberangkatkan begitu saja. Nah, ini yang lagi mau kita beresin. Gitu. Karena mungkin ya salah satu faktor adalah mereka tidak bisa mendapat pekerjaan di wilayahnya sendiri gitu. Nah, ini yang mau kita tingkatkan. Concern Mas Bupati dan saya hari ini mengembangkan kawasan industri agar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Oke. Nah, kalau misalnya lebih disimplifikasi lah, Mas Bupati sama Mbak Ami sebagai wakil punya program jangka pendek, menengah, panjangnya itu apa nih untuk Cilacap dengan 2,8 juta penduduknya? Iya, kalau jangka pendeknya tentu saja kita mau pemberesan birokrasi dulu. Iya. Karena mesin yang akan kita pakai untuk kita kerja ke depan itu harus beres dulu dan tentunya harus punya chemistry dong dengan pemimpinnya. Itu yang pertama gitu. Kemudian peningkatan PAD melalui sektor industri. Nah, ini untuk jangka panjang ke depan. Kita sedang berusaha keras ini saya dan Mas Bupati untuk menjaring sebanyak-banyaknya investor dan insya Allah tidak akan dipersulit. Catat ini Pak investor ya. Datang-datanglah ke Cilacap. Tidak akan dipersulit. Anda mau investasi berapa, membangun apa, butuh lahan berapa, kita yang carikan. Kita fasilitasi. Termasuk perizinannya mudah pokoknya ya. Termasuk perizinan, betul. Gitu. Baik investor Indonesia maupun dari asing. Betul. Ya. Nah terakhir Mbak Ami, kita ini Gembira Milenial banyak menaungi dan mengakomodir kelompok-kelompok muda. Ada pesan-pesan apa nih baik terkait dengan gender, politik maupun lain-lainnya untuk pemirsa kita? Ya, terkait dengan gender pertama ya, terkait dengan gender. Ini apalagi momennya menjelang memperingati Hari Kartini. Hari Kartini, 1 April, betul. Jadi kalau Hari Kartini itu selama ini dulu kalau saya sekolah SMP, SMA gitu, setiap peringatan Hari Kartini itu kita disuruh memakai kebaya nasional baju adat baju gitu. adat. Tapi saya ingin sekarang memaknainya
tidak hanya sekedar di lomba baju adat gitu, tapi dimaknai perjuangan Kartininya nih gitu. Maknai perjuangan Kartininya apa sih waktu itu? Kartini itu sederhana, waktu itu cuma memperjuangkan kesetaraan pendidikan. Betul. Kalau laki-laki boleh dapat pendidikan, perempuan juga harus boleh dapat pendidikan. Betul. Nah sekarang juga pesan saya buat anak muda, untuk yang perempuan juga, apalagi misalkan terlahir di lingkungan keluarga yang masih konservatif ya, yang mengatakan bahwa udah perempuan lebih baik belajar masak, lebih baik. Tidak apa-apa, belajar masak, perempuan pandai memasak itu baik, itu bagus gitu. Tapi perjuangkan juga bahwa perempuan itu harus punya pendidikan. Perjuangkan juga tidak hanya cukup ya yang penting wajib belajar 9 tahun deh, tapi semangatnya harus ditingkatkan lagi. Seperti saat itu Kartini waktu itu perjuangannya mungkin lebih berat dari kita ya. Sekarang kita udah menikmati hasilnya dari perjuangan beliau nih. Perempuan itu diberikan kesempatan seluas-luasnya sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, tinggal kemauan dan semangat dari dalam. Itu untuk generasi muda. Artinya harus menjadi pribadi yang terus haus akan wawasan gitu, dan menganggap pendidikan itu penting. Walaupun satu dari sekian, mungkin seperti Ibu Menteri kita dulu Perikanan, Bu Susi, walaupun beliau mungkin nggak lulus SMA kalau nggak salah ya, tapi beliau bisa jadi menteri. Tapi itu jangan menjadikan motivasi utama gitu. Itu one in a million gitu, one in a million. Kita nggak bisa menyamakan. Bu Susi mungkin tidak berpendidikan, tapi pengalaman beliau, wawasan beliau luas gitu. Nah, artinya perempuan ini juga harus kalau dari segi kesetaraan gender harus jangan mau kalah untuk memperluas wawasan dengan laki-laki. Karena dengan wawasan itu kita jadi dibutuhkan. Jadi dibutuhkan. Kita jadi punya pilihan. Kita jadi bisa mengambil keputusan untuk melangkah. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi ekonomi sama juga. Ketika perempuan itu berwawasan, perempuan tidak hanya menjadi pengurus rumah tangga, konco winking, tapi perempuan juga bisa menjadi penopang pendapatan keluarga. Dimana sekarang Cilacap itu punya fenomena tingkat perceraian tertinggi. Ya, di Jawa Tengah. Ya, masalah utamanya adalah faktor ekonomi. Ekonomi lagi. Kembali ke faktor ekonomi gitu. Artinya kalau memang perempuan juga punya kesempatan, lebih banyak juga lapangan kerja, perempuan berwawasan, artinya mereka lebih punya banyak kesempatan gitu. Nah, itu juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi menurut saya. Gitu. Luar biasa, sahabat milenial. Masih sangat banyak yang harus Ibu Ami Amelia kerjakan untuk Cilacap. Kok jadi ibu lagi? Tadi katanya Mbak. Mbak Ami, mohon maaf. Masih sangat banyak yang harus Mbak Ami kerjakan untuk Cilacap. Semoga beliau tetap sehat dan diberi kekuatan. Terima kasih. Ami Amelia, Wakil Bupati Cilacap, saudara-saudara, terima kasih. Sampai jumpa.